Bab 17 Nasi goreng terenak. Mobil Kimi memasuki parkir karyawan Pet Abraham Tech. Seperti kemarin, banyak pasang mata pria memperhatikan sekretaris baru itu. Lihat sekretaris Kim, makin mempesona saja. Bisik-bisik karyawan lain. Iya benar, bahkan kemarin dia diajak meeting keluar sama si bos. Betul, hebatnya pula dia yang menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang pasti besar. Celoteh karyawan satunya, tapi tidak sedikit pun menghiraukan mereka, cuma menyapa dengan senyum khasnya. Senyumannya semanis madu. Kata karyawan lainnya, membuat banyak karyawan wanita yang tidak senang. Di lorong dekat lift, Kimi dihadang dua karyawan senior. Hei kamu karyawan baru, jangan tebar pesona di sini ya, awas nanti. Ancam salah satunya. Maaf kak, saya tidak melakukan itu, mereka saja yang keganjenan. Jawab Kimi asal. Jangan sok kecantikan deh, paling sebentar lagi dipecat, nangis darah deh. Oh ya, Kimi tidak merasa sok kecantikan tuh, memang sudah cantik dari sononya, bukan karena make up tebal ya. Sindir Kimi. Dasar narsis, genit, tidak tahu malu, ayo kita pergi, paling belum seminggu dia nangis-nangis, biarin saja sombong duluan. Ajak yang satunya lagi. Kimi cuma mengangkat bahunya ke atas sambil mencebik, dia menuju lift khusus petinggi karena sudah diizinkan Alex dan Zain. Lihat sombong banget tuh pegawai baru, mentang-mentang sekretaris, seenaknya saja. Suara-suara tidak enak, banyak Kimi dengar di sepanjang jalan tadi, tapi untung Kimi kebal akan hal itu. Cuek dan masa bodoh. Setelah menaruh tasnya Kimi segera ke pantry menyiapkan kopi untuk Zain, kalau sarapan yang dia janjikan akan ditanyakan dulu mau menu apa. Kimi meletakkan cangkir itu di meja Zain sambil merapikan meja. Saat menoleh dia menabrak sesuatu yang keras, ternyata Zain sudah berdiri tepat di belakang Kimi, sedari tadi, dan memperhatikan tingkah Kimberly. Kimi kaget bahkan dia oleng karena kurang seimbang, tapi sebuah tangan merengkuh pinggangnya, sebelum Kimi jatuh. Dua pasang mata itu saling menatap lama, posisi mereka juga sangat dekat, tidak lupa si jantung berdetak kencang seperti genderang. Tuan. Kimi memecah suasana itu, dengan segera Zain mengalihkan pandangan matanya dan melepas pelukannya. Maaf tadi kamu mau jatuh, refleks saja. Elak Zain. Iya tuan, terima kasih, kalau tidak Kimi pasti jatuh. Zain segera duduk di singgasananya, meletakkan tasnya di meja. Segera Kimi membantu mengeluarkan laptop Zain serta meletakkan di meja kerja Zain. Kimi membacakan jadwal Zain hari ini. Tuan, hari ini Anda free, tidak ada janji dengan klien manapun, tapi hari ini kita akan membahas bisnis baru yang kita rencanakan kemarin. Kimi menjelaskan. Oke, tapi sebelum itu buatkan aku sarapan seperti janjimu kemarin. Aku sengaja belum sarapan tadi, supaya tidak kekenyangan. Tagih Zain, karena rasa penasarannya Zain sengaja tidak sarapan dulu, dia akan makan makanan buatan Kimi. Tuan mau sarapan apa, yang berat apa yang ringan-ringan saja? Tawar Kimi. Apa itu yang berat dan ringan? Tanya Zain pura-pura tidak tahu. Kalau berat itu sarapan nasi, kalau ringan paling ya roti, sandwich. Nasi goreng seafood saja, bahannya kamu bisa tanya ke kepala pantry. Zain menjelaskan, dia meraih cangkir kopinya, menyesap kopi rempah yang menjadi favorit barunya. Sementara Kimi keluar ruangan segera ke pantry. Nyonya boleh minta bantuan? Tanya Kimi pada seorang wanita paruh baya pengurus pantry atas. Iya, ada apa Nona? Saya membutuhkan nasi dan bahan makanan laut, Tuan Zain minta dibuatkan nasi goreng seafood. Baik Nona, akan Bibi buatkan. Jawab Neni nama wanita paruh baya itu.
Tidak, Bi, Tuan meminta saya sendiri yang membuatnya. Kimi menjelaskan. Baik, Non, Anda sekretaris baru Tuan ya, semoga betah ya. Sekretaris yang lama itu bertahan paling lama seminggu. Ucap Neni jujur. Iya, Bi, Bibi siapa namanya? Tanya Kimi. Bi Neni, panggil saja Neni, biasanya mereka memanggil saya Neni, baru kali ini lo Tuan meminta sekretarisnya membuatkan sarapan, ini langka Non. Celoteh Neni sambil menunjukkan kulkas yang lengkap isinya, terkadang manajer, direktur atau petinggi lain sering meminta dimasakkan oleh Neni. Hehe, Kimi dihukum Neni, tapi jangan bilang-bilang. Bisik Kimi. Segera Kimi mengambil barang-barang yang diperlukannya. Neni, kira-kira Tuan ada alergi makanan tidak selain alergi kulitnya? Tanya Kimi. Neni menepuk pundak Kimi, sambil tersenyum. Setahu Neni tidak ada Non, biasanya Pak Alex yang memesankan makan kemari tapi tidak ada masalah kecuali yang itu tadi Non. Sebenarnya kasihan ya Tuan, dia ganteng, mapan, tapi ada saja kelemahannya. Benar Neni, oke Kimi masak dulu ya, nanti kalau kelamaan bisa digorok nih leher, hehe. Canda Kimi. Neni membantunya mencuci sayur sambil bercanda dengan Kimi. Wah, ternyata Non Kimi pandai memasak, sudah seperti chef saja gayanya. Puji Neni. Coba Bu Neni rasakan, apa ada yang kurang? Neni menerima sesuap nasi goreng seafood ala Kimi, matanya terbelalak lebar, sambil mengunyah menikmati rasa nasi goreng itu. Ini sih sempurna Non, 100 nilainya, nasi goreng hotel bintang 5 saja kalah, tapi ada yang kurang. Ucap Neni. Apa Bu? Heran Kimi. Kurang banyak Non, tadi kan cuma sesendok saja tidak penuh, hehe. Jawab Neni narsis. Hahaha, bisa saja Bu Neni. Kimi menyisakan sepiring untuk Neni makan. Nih buat sarapan Bu Neni, bonus dari Kimi. Terima kasih, Neni jamin Tuan pasti ketagihan makan makanan Non Kimi, semangat. Segera Kimi membawa nasi gorengnya ke ruangan Zain. Aroma khas nasi goreng menyeruak ke indera penciuman Zain. Kimi menata nasi goreng tersebut di meja beserta 2 piring dan sendok. Ini Tuan Nasgor spesialnya, Bu Neni saja sampai minta tadi. Canda Kimi. Zain bangkit dari tempatnya, melihat penampilan nasi goreng yang tertata rapi dan cantik, tak terasa senyumnya mengembang tipis. Sudah seperti seorang istri menyiapkan sarapan untuk suaminya. Batin Zain. Penampilannya cantik, menggugah selera, tapi bagaimana rasanya? Goda Zain. Kimi mengambilkan sepiring untuk Zain. Nih dicoba dulu baru komentar. Menyodorkan ke tangan Zain, sementara dia mengambil lagi untuk dirinya. Zain mulai menyuap nasi itu ke mulutnya, ada sensasi yang luar biasa, lidahnya tak ingin berhenti mengunyah. Ini enak banget, benar tadi kamu sendiri yang masak atau beli? Heran Zain. Lihat dulu, masih hangat, dan tanya saja Neni. Cemberut Kimi. Si asisten Alex nyelonong masuk ke dalam. Bos tahu sek. Belum selesai dia bicara sudah disuguhkan aroma yage menggoda, dan suasana yang sejuk dipandang di ruangan itu. Wah, ada makanan, kok tidak bilang-bilang bos, dan kamu Nona Kim, saya cari kemana-mana tak tahunya mojok di sini. Alex mendekat, mengambil mangkok yang masih ada sisa nasi yang belum diambil, dia segera menyuapkannya ke mulut, seperti halnya Zain. Alex sangat menikmati nasi goreng itu. Beli di mana ini bos? Enak banget, ini nasi goreng terenak yang pernah saya makan, puji Alex. Dasar asisten kurang ajar, baru kali ini aku lihat ada asisten kurang ajar seperti lo itu, sindir Zain. Sorry bos, abis nasi gorengnya menggoda banget, hehe, biar gue habisin ini mah bos, tuh punya bos masih, tunjuk Alex ke piring Zain.
Ya sudah Kimi buatin teh hangat dulu ya. Setelah makan kita bakar dulu dengan teh tawar panas. Kimi meninggalkan dua lelaki yang masih sibuk dengan nasi goreng mereka, tanpa menyadari ada orang masuk. Itu Anissa dan Diana. Ya Allah, lihat kelakuan bos dan asistennya. Seperti anak kecil, Anissa menghentikan aksi dua pemuda yang masih berebut nasi goreng. Tante, maaf, itu si bos maj rebut nasgor Alex. Aduh Alex. Enak saja elo tuh yang ambil di piring gue, tuh bagian lo sudah habis begitu, Zain mengelak. Hehe iya, kok punya bos mau Alex minta juga, punya Alex cuma sedikit bos, sisa kalian. Salah sendiri baru datang. Lah si bos tidak bilang kalau sedang sarapan. Anissa geleng kepala sedang Diana hanya tersenyum melihat kelakuan dua petinggi perusahaan itu. Anissa segera menjewer keduanya. Aduh ma. Aduh tante, serempak. Sudah seperti di pasar saja, lihat ulah kalian, ini kantor apa warteg. Zain dan Alek melihat meja tamu yang tadinya rapi jadi berantakan, mereka cuma cengengesan. Ini gara-gara Kimi tante, elak Alex. Kimi, siapa dia? Sepertinya pernah dengar nama itu. Kebetulan yang dibicarakan, nongol dengan membawa nampan berisi teh tawar. Ini tuan teh tawarnya, supaya makanan berat yang baru saja. Kata-katanya terhenti melihat ada tamu di sana. Maaf ada tamu. Cepet beresin ini dulu, lihat berantakan, suruh Zain. Astaga, kenapa jadi begini? Kimi menepuk dahinya. Anissa dan Diana kaget melihat gadis cantik yang sejak semalam mereka bicarakan. Kak kamu, tunjuk Anissa ke Kimi. Maaf nyonya saya bereskan ini dulu, masak kantor seperti warteg, bagaimana cara makan bos Zain dan Pak Alek hingga seperti ayam. Bahaha, bener nak bahkan tadi tante lihat mereka berebut makanan, katanya nasi goreng, menertawakan dua pria itu. Kimi mendongak ke Anissa setelah mengelap meja tersebut. Tante kan, mengingat-ingat. Tante nenek bunga, dan ini ibunya bunga namanya Diana, dan tante sendiri Anissa. Anissa mendekati Kimi, mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saya Kimberly tante, panggil saja Kimi. Mencium punggung tangan Anissa, seperti yang dilakukannya pada Mami Sania. Tuan saya permisi dulu, kalau sudah begini Alex menyerah deh. Terus kamu kesini tadi mau apa? Ketus Zain. Mencari sekretaris Kim, tapi nanti saja deh. Alex segera kabur tak lupa membawa teh tawar yang masih berada di nampan. Zain duduk di sofa diikuti Diana sementara Anissa masih berdiri di hadapan Kimi. Akhirnya kita ketemu lagi nak, tante ingin mengucapkan terima kasih secara khusus tapi, kamu buru-buru sekali waktu itu. Maaf tante. Mama mau ngapain kesini? Tanya Zain curiga. Terserah mama dong mau kemana, ini kan kantor putra mama, jadi bebas. Oh ya tante, bu, saya kembali kerja dulu, masih banyak kerjaan, pamit Kimi. Tunggu dulu, kamu bekerja di sini juga? Tanya Anissa. Iya tante, Kimi sekretaris Tuan Zain yang baru, jawab Kimi. Jadi ini kamu nak sekretaris Sikaku yang viral kemarin. Kim, segera selesaikan proposal, rencanamu, dan segera kita rapatkan, pinta Zain sebelum ibunya melantur kemana-mana. Baik tuan, Nyonya Mbak, saya permisi dulu masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan sebelum harimaunya mengaung, menyindir Zain. Kimi keluar sambil membawa nampan bekas nasi goreng tersebut, kembali ke ruangannya. Jadi ini calon menantu Mami, cantik juga, okelah bisa dipertimbangkan. Menantu-menantu jangan ngelantur, dengus Zain. Sebenarnya kalian kemari mau apa? Pengen mengenal calon mantu mama. Oh ya tadi pagi buru-buru tidak mau ke kantor katanya mau meeting.
ternyata, dia sedang menginginkan masakan sekretaris tersayang, goda Mama Anissa, sementara Diana cuma tersenyum melihat Zain yang salah tingkah dengan ulah Mama. Konsepnya tidak seperti itu, Ma. Mama bikin ribet. Mama pulang sana, Zain masih banyak pekerjaan, nanti tidak akan kelar. Iya Mama pulang, tapi dengan catatan segera dibawa pulang calon mantu Mama. Jangan lama-lama nanti karatan, ancam Mama. Iya Mama sayang, sekarang pulang dulu ya, Kak, bawa mertuamu ini pulang dulu. Ini Zain masih mengatasi masalah perusahaan kalian. Nanti kalau tidak beres juga, biar Papa menyalahkan dua wanita rusuh ini, ancam Zain. Ayo Ma pulang, nanti Jonathan bisa marah besar nih. Iya, oke Zain, Mama tidak akan menjodoh-jodohkan kamu lagi dengan putri teman Mami asal yang ini segera dihalalkan. Jawab Zain singkat, dia sibuk dengan laptopnya, apa semua wanita sifatnya seperti itu, heboh, dan keponya itu tidak ketulungan, menggelengkan kepalanya. Anissa dan Diana keluar ruangan Zain tapi tidak segera pulang tapi menemui Kimberly dulu. Halo Nak Kimi, besok kamu ada waktu. Ada apa ya Nyonya? Jangan panggil Nyonya tapi Tante saja, seperti waktu kita belum kenal. Iya Tante, tapi maaf besok kan akhir pekan saya ada acara dengan Mami saya, sudah lama kami tidak keluar bersama, semenjak saya pulang, maaf banget Tante, lain kali saja akan Kimi usahakan. Kalau begitu Tante bisa minta nomor teleponnya, supaya mudah menghubunginya. Baik, Noella mengeluarkan HP-nya lalu men-scan nomor telepon Anissa. Oke Tante, sudah masuk. Terima kasih Kim. Nanti kalau bos kamu itu nakal, jahatin kamu bilang saja ke Tante, biar Tante jewer kupingnya. Baik Tante, nanti kalau si bos nakal Kimi akan lapor ke Tante, tapi dijewer saja ya Tante, jangan sampai disunat lagi, kan repot nanti, bisik Kimi. Hahaha, iya jangan khawatir, tidak akan Tante sunat, tapi diikat saja supaya tidak kabur, kamu lucu juga ya ternyata. Itu kan Tante yang bilang lucu, kalau si bos pasti bilang dasar gila gendeng, masak cantik begini dibilang gila. Tante, coba sekarang siapa yang gila sebenarnya? Iya benar, itu anak mungkin sudah gila karena tidak laku, hihi. Oh ya, sebenarnya tadi kamu masak apa, kok dua pemuda gendeng itu sampai berebut begitu? Penasaran Anissa karena saat masuk tadi dia melihat Zain dan Alex sedang berebut makanan. Oh Tuan minta nasi goreng seafood, kebetulan juga itu menu kesukaan almarhum kakek Kimi, jadi sering buat, Kimi menjelaskan. Bagaimana kerasan kerja di sini? Lumayan Tante, lah bosnya ganteng seperti itu siapa coba yang tidak betah, TPI kalau pas lagi mengaum bisa membuat semuanya ketakutan. Serem, katanya sih Tante, tapi selama 3 hari ini Kimi belum melihat sisi serem Tuan. Semoga saja enggak lah. Bersambung.